pagi fans, masih barengan sama Jorici di Ragam Indonesia. Kali ini kita bakal jalan-jalan bareng sapi. Bukan sembarang sapi. Sapi yang ini bikin kalian pada iri fans. Anak-anak gaul Jaksel yang ngerasa keren punya motor ceper modifan, minggir dulu bang. Yang suka petenteng-petenteng punya body hasil nge-gym, sebaiknya sih ikutan minggir. Apa mereka yakin udah punya cukup nyali buat naklukin hewan kekar yang satu ini? Walaupun cuma sapi, bodinya yang sterek berotot, kudu diwaspadai. Nggak semua orang loh bisa menaklukkan sapi-sapi super ini. Harga satu ekor sapi supernya aja bisa sampai ratusan juta fams. Wah, berasa naik Mercy dalam bentuk sapi nih. Oh iya, kenalin fams, rombongan unik ini komunitas sapi tunggang dari Provinsi Lampung. Yoi fams, di Lampung gak cuma gajah doang yang keren. Tepatnya di Desa Adijaya, Kabupaten Lampung Tengah, komunitas sapi tunggang selalu jadi pusat perhatian. Sesuai dengan namanya fams, bukan kendaraan bermotor apalagi kuda. Di sini justru sapi nih yang ditunggangi. Yakin deh, selebriti Hollywood kelas dunia macam Justin Bieber ini belum pernah nih naik yang beginian. Komunitas sapi tunggang dari Desa Adijaya mulai digandrungi saat awal era pandemi mulai menghampiri. Tepatnya di tahun 2021 lalu. Hampir setiap akhir pekan tiba, para anggotanya siap membawa sapi-sapi super mereka buat kopdar alias kopi darat. Kalau udah ngumpul gini, hebohnya gak ada lawan deh fams. Fams, gak cuma ditunggangi, sebagai hewan ternak, sapi juga butuh pemeliharaan. Apalagi untuk sapi super dengan harga yang bisa mencapai ratusan juta ini. Perawatannya udah kayak anak sendiri. Mandi setiap hari atau minimal 2 kali sehari udah wajib dijalani. Membersihkan kandang dari kotoran juga nggak boleh dilewatkan fams. Ingat fams, kata orang dulu, kebersihan sebagian dari iman. Yes, that's right. Di sini fams, berbagai jenis sapi super tersedia. Mulai dari sapi limusin, sapi Brahman, sapi simental, dan masih banyak yang lainnya. Dengan bobot bisa sampai 1 ton lebih per ekornya. Wah! Bukan cuma sapi super aja fams yang bisa ditunggangi. Aneka jenis sapi pedaging juga bisa kok dilatih untuk ditunggangi. Rata-rata butuh waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk sapi benar-benar siap dinaiki. Kalau udah jadi sapi tunggang, otomatis harganya jadi tinggi. Jadi penasaran nih, emang apa sih bedanya sama sapi biasa? Banyak perbedaannya bang. Kalau yang kayak yang ini kemarin belum ditunggangin cuma harga 15 juta. Seusai dia jinak bisa ditunggangin bisa nyampe 22-25 juta. Karena istimewanya sapi itu. Coba bayangin, sapi pedaging biasa yang udah jinak ditunggangi aja harganya bisa naik hampir 2 kali lipat. Apalagi jenis sapi super yang harga dasarnya seratusan juta. Bisa panen cuan nih fams. Rumah peternakan hewan di Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar ini punya lebih dari 250 ekor sapi kualitas terbaik. Dari sapi super sampai sapi pedaging semua ada di sini. Biasanya, sapi pedaging dari Lampung Tengah ini dipasok ke berbagai penjuru di Pulau Jawa dan Kota Palembang untuk kebutuhan personal maupun industri makanan tingkat nasional. Keren banget deh fams. Otomatis gak cuma kebersihannya aja nih yang terjaga, tapi kesehatan kondisi fisik sapi juga harus selalu terjaga dengan baik. Puluhan kilogram pakan dari dedaunan hijau sampai pakan konsentrat diberikan setiap hari. Bahan komposisinya aneka rupa, mulai dari ampas tahu, ampas singkong, dan lain sebagainya. Emang fams, untuk mendapatkan sapi kualitas baik, terutama yang bisa jinak ditunggangi, perawatan dan makan juga jadi faktor pentingnya. Pertama ya kita mandiin dulu tiap hari, ya kita ajak berteman dulu lah, pendekatan dulu lah dengan sapi itu, terus kita kasih jamu, kasih gula biar dia semakin jinak gitu. Yoi fams, ini nih makanan spesial yang diracik khusus buat semua sapi di sini minimal 1 bulan sekali. Disebut spesial fams karena bahan dan khasiatnya istimewa, mulai dari telur bebek, kecap manis, dan gula merah. Kombinasi 3 bahan ini katanya sih bisa bikin sapi semakin sehat, kuat, jinak, dan mudah dikendalikan. Gimana nggak mantap?
Untuk satu ekor sapi aja, racikan ramuannya bisa pakai telur bebek sampai 30 butir, fams. Wih, awas lo, Pi, nanti bisulan lo. Wih, gimana nggak ngiler kalau lihat deretan daging panggang kayak gini nih, fams. Apalagi kalau tahu harganya murmer alias murah meriah. Ayo, buat yang ngaku steak lovers, wajib coba banget nih, fams. Cobain menu-menu di sini ya. Hidangan di sini diracik langsung oleh chef dari negeri tetangga, fams. Bumbunya juga dijamin unik dan gak bakal kamu temukan di tempat lain. Hai fams, ini nih kulineran viral baru yang ada di Jogja. Katanya nih selain enak, di sini juga murah. Wow. Siapa nih yang penasaran? Yuk, langsung aja kita ke sana. Ayo, ini dia nih di pinggir jalan ya. Jogja memang gak pernah kehabisan stok kulinernya, fams. Kayak steak yang satu ini nih, Hawker Steak. Katanya punya rasa bintang 5 dengan harga kaki 5. Mantap! Resepnya sendiri diracik khusus nih oleh chef dari Malaysia, fams. Namanya Chef Adi. Sebelum hijrah ke Indonesia, Chef Adi ini juga punya restoran steak di negaranya, fams. Cool. Oh iya, fams. Usut punya usut, nama Hawker sendiri berasal dari nama saus spesialnya yang punya cita rasa unik. Memang apa sih yang ngebedainnya, chef? Soalnya kita buat steak lain pada yang lain. Kombinasi pedas, manis, gurih dalam satu saus. Wah, pedas, manis, gurih dalam satu. Oh, ya nggak heran sih. Lihat aja tuh, fams. Warnanya yang merah merona. Memang menggoda iman banget deh. Bohong deh kalau kamu nggak ngiler ngeliatnya. Chef penasaran deh, kalau di sini itu menu yang paling favorit, paling spesialnya tuh apa sih, Chef? Kalau paling favorite, Hawker. Seterusnya klasik beef, cheese stick. Dan seterusnya itu sizzling mie. So sizzling mie itu boleh pilih ayam, black pepper, ayam atau gimana, ataupun sama daging meltik. Daging meltiknya. Warung tenda yang satu ini memang jagonya protein, fams. Makanya, berbagai hidangan yang disajikan pasti menggunakan daging sapi ataupun ayam. Kayak sizzling mie, yang disajikan dengan hot plate atau piring baja panas ini. Dihidangkan lengkap dengan telur. Kamu bebas nih, milih mau yang menggunakan topping ayam ataupun sapi. Menu lain yang gak kalah bikin ngiler adalah cheese steak ini nih, fams. Menu sandwich yang berisi daging slice gurih dengan saus keju. Wih, mantap! Tapi yang paling juara, tentu chicken steak yang dilapisi saus Hawkers dan di-torch nih seperti ini. Teknik inilah yang ngebuat steaknya makin jos. Alat ini disebut gas torch, fams. Kalau tekniknya namanya scorching, yaitu penghangusan menggunakan tabung gas mungil. Fungsinya untuk memberikan efek meleleh atau terbakar pada permukaan makanan secara instan. Wush, memang nih, Chef Adi ini udah pro banget ya. Dengan teknik dan bumbu yang oke punya, membuat cita rasa steak ini jadi juara, fams. Lembut dagingnya dengan saus manis pedas gurih bikin meleleh di lidah. Apalagi ada sensasi burning atau terbakarnya. Makin menggigit. Buat pecinta mie, wajib cobain nih sizzling mie-nya. Kuning telurnya ini menambah rasa gurih, serta cocok banget dipadu dengan mie dan dagingnya. Berbagai sajian daging di sini dijamin bikin kamu ketagihan ya, fams. Tinggal pilih aja hidangan kesukaan kamu. Nah, yang lebih jos lagi, gak usah khawatir nih kantong jadi bolong. Karena harga menu di sini dibanderol mulai dari 20 ribuan aja kok. Murah banget kan? Nah, buat kamu yang gak tinggal di Jogja, tapi penasaran dengan lazisnya kuliner di sini, gak usah khawatir, fams. Hawker Steak ini juga buka cabang di Jakarta, Makassar, serta berbagai daerah lainnya di Indonesia. Buat yang masih belum kenyang sama olahan daging sapi, saya kasih nih tambahan spesial yang satu ini nih, fams.
Oh my god, bikin giler aja nih daging asapnya. Buat yang belum tahu, ini daging brisket fams. Bahasa Indonesianya sih sandung lamur, yaitu daging sapi bagian dada bawah. Dilihat dari teksturnya, udah kebayang dong keempukannya. Yummy! Yang penasaran? Mampir aja deh ke resto yang ada di Jalan Cideng Timur, Jakarta Pusat. Di sini udah ada brisket yang siap diolah. Karena daging sapinya beda tekstur dengan yang lainnya, jadi ada trik nih dalam pengolahannya fams. Bahannya sih nggak macem-macem, cuma dagingnya aja sebelum diolah lemaknya dihilangkan dulu. Nggak semua kok, cukup lemak pada bagian luar yang putih-putih ini. Sedangkan lemak bagian bawahnya tetap dipertahankan supaya dagingnya lebih juicy pas dimasak. Oh iya fams, inilah salah satunya alasan yang bikin harga daging jadi mahal. Karena susutnya bisa sampai 50% alias setengahnya. Pas beli, lemaknya ikutan ditimbang. Pas diolah, lemaknya terpaksa dibuang demi kenikmatan hakiki. Lanjut fams, kasih bumbu ke daging. Bumbunya juga nggak neko-neko, cukup rempah aja. Karena pada dasarnya, daging sapi itu udah berasa enak. Asal bener aja ngolahnya. Cara masaknya dengan teknik slow smoke, alias diasapin secara perlahan. Alat pengasapnya disebut smoking barrels. Satu tong ini fams bisa muat 8-10 kg daging. Tapi tergantung ketebalan dagingnya juga ya. Sebenarnya cara masaknya sih gampang, tapi harus ekstra sabar karena butuh waktu sampai 15 jam dan gak bisa ditinggal fams. Wadaw, harus ditunggu sampai kelar karena suhunya benar-benar dijaga. Paling minimal 225 derajat Celcius. Gak boleh kurang dari itu, biar matangnya benar-benar sempurna. Perfect. Kayu yang dipakai buat bahan bakar juga harus dari pohon rambutan atau dari kayu pohon buah lainnya. Alasannya sih bisa membuat aroma daging jadi lebih harum dan rasanya juga lebih juicy dan empuk fams. Berhubung prosesnya super lama, kita skip aja ya. Udah kayak orang jagain lilin aja nih kita. Nih, langsung kita cus ke versi matangnya. Tapi sebelum diangkat, harus dipastiin dulu nih suhunya fams. Kalau suhunya 170-175 derajat Celcius, tandanya udah bisa diangkat. Tapi ngangkatnya harus hati-hati fams. Panas! And this is the best part. Daging yang masih hangat di slice. Karena udah melalui proses belasan jam. Gak heran deh kalau jadi empuk kayak gini. Langsung aja kita buktiin kenikmatannya, kelembutan dan kegurihan daging asapnya. Selain empuk, udah pasti juicy. Ini nih yang bikin jiwa laparku meronta-ronta fams. Mantap! Fams, kamu pengen gak sih punya tas-tas branded yang seperti dipakai sama artis-artis Hollywood di luar sana? Tapi jangan keburu nafsu ya fams, produk lokal kita juga nggak kalah keren kok. Apalagi sudah diekspor sejak lama. Ini tas dan sepatu kulit dari Sleman, Yogyakarta. Lokasi butiknya ada di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Bukannya dari jam 8 hingga jam 3 sore aja fams. Gak hanya showroomnya aja, tapi proses semuanya dikerjakan di satu lokasi juga. Karyawannya merupakan karyawan sekitar sini fams. Saat ini total karyawannya ini mencapai kurang lebih 150 orang. Untuk produk-produknya menggunakan bahan kulit sapi semua fams. Tentunya dengan kualitas yang terbaik. Karena itulah produk ini laris manis di pasar luar fams. Mereka sudah mulai produksi ini dari tahun 1997 loh. Dan mulai mengekspor ke Amerika dan Eropa dari tahun 2000. 70% produksinya memang untuk pasar ekspor fams. Mantul nggak tuh? Indonesia mendunia. Nah, kalau untuk bagian dalam tas, mereka menggunakan kain berjenis furing, yaitu kain tambahan yang berserat katun, berbahan adem, dan lembut. Terdapat beberapa bagian dalam pengerjaan produk tas-tasnya nih fams, yaitu bagian membentuk pola, menjahit, QC, dan packing. Nah, kalau yang mau request model juga bisa loh fams, bahkan tanpa minimum pembelian. Cuma sistemnya PO ya. So, buat kamu yang ingin punya tas-tas kece ini, jangan khawatir kalau ada kerusakan atau warnanya pudar. Karena mereka memiliki garansi servis seumur hidup loh. Wow, ini baru keren. Tapi ingat, yang bisa diklaim garansi emang kerusakan natural, bukan yang keteledoran kita ya. Selain itu ada juga jasa recoloring atau pewarnaan ulang.
Jadi kalau udah bosan dengan warna yang lama, tinggal minta diwarnain sesuai keinginan aja nih, tanpa harus membeli baru. Hihi, cakep kan? Keren-keren kan, Fems? Oh iya, kalau kamu udah memiliki produk ini, kamu udah kayak istri Bapak Yusuf Kala loh. Beliau merupakan salah satu kalangan atas yang menggunakan produk tas ini. Harga tasnya bervariasi kok, dari 500 ribuan hingga yang paling mahal nggak sampai 2 juta rupiah. Cus, biar kamu makin kece pas keluar rumah, Fems. Yuk, beli! Ini dia, buah merah yang jadi simbol rasa-rasa happy, biar hidup jadi bergairah, Fems. Please welcome strawberry. Fems, warna merah pada strawberry ini disebabkan oleh suatu zat yang banyak mengandung antioksidan. Makanya gak heran, Fems, banyak yang memilih strawberry sebagai menu utama perawatan kulit. Oh iya, Fems, strawberry memang punya bentuk dan warna yang menarik untuk dijadikan dessert serta olahan minuman. Tapi nih, kalau diolah menjadi makanan, ini juga gak kalah asik kok. Nutrisinya juga bisa terjaga, asalkan mengolahnya dengan cara yang tidak berlebihan. Nah, supaya lebih asik lagi nih, gimana kalau stroberinya kita jadikan olahan yang endes, Fems? Kita kolaborasikan strawberry dengan spaghetti. Ini dia nih bahan-bahannya nih, Fems. Let's check this out. Pertama, panaskan air. Kemudian, masukkan spaghetti. Beri pasta merah dan juga potongan strawberry. Plus, bumbu tambahan lainnya. Yes, spaghetti stroberinya udah siap nih untuk kita plating. Beri irisan stroberi pada bagian atas dan juga taburkan potongannya. Kemudian beri taburan keju serta daun basil. Here we go. Spaghetti homey strawberry udah ready nih. Gak cuma itu, Fems. Ada juga menu andalan Baby Dutch Pancake. Buat dijadikan minuman, strawberry juga gak kalah mewah, Fems. Ada Korean Strawberry Milk yang siap untuk kita olah. Blender strawberry, kemudian campur dengan es batu. Untuk campurannya, gunakan susu segar yang di steam agar menghasilkan susu dengan rasa manis alami. Campur susu steam dengan jus strawberry. Yang milky udah ada. Sekarang gilirannya segar dan bikin mermelek nih. Cus! Masukkan strawberry juice, kemudian campur dengan sirup plus air soda. Untuk gradasi paling atasnya, masukkan jus jeruk atau orange. Alright, Fems! Minuman segar yang kayak vitamin C udah siap menemani sarapan kamu nih. Buah strawberry memang punya cita rasa yang khas. Rasanya yang asam menunjukkan kalau si buah berwarna merah menyala ini mengandung banyak vitamin C. Sementara, buah lain yang tinggi kadar vitamin C juga banyak, Fems. Salah satunya ada anggur. Sekarang kalau kita adu nih, banyakan mana ya vitamin C pada strawberry dengan anggur? Alright, kita hitung sama-sama ya, Fems. Dalam 100 gram strawberry, terdapat 58,8 gram vitamin C. Sedangkan pada 100 gram anggur, hanya mengandung 4 gram vitamin C. Jadi pemenangnya, ya strawberry dong. Makanya, buat yang hidungnya lagi mampet plus bersin-bersin, udah paling bener makan strawberry yang banyak. Karena kadar vitamin C yang tinggi pada strawberry bisa mengurangi durasi pileknya. Satu lagi nih, vitamin yang ada pada strawberry, yaitu vitamin A. Kalau kita adu nih, mana yang lebih banyak vitamin A, strawberry atau wortel? Dalam 100 gram strawberry punya kandungan vitamin A, sekitar 1 mikrogram. Sedangkan wortel punya 7,1 mikrogram vitamin A per 100 gramnya. Jadi kalau untuk kesehatan mata, strawberry ini harus mengakui keunggulan wortel ya, Fems. Kalau untuk kesehatan kulit, strawberry juga bisa jadi andalan karena punya kandungan vitamin E. Lawannya kali ini adalah buah kiwi yang juga tinggi kadar vitamin E. Lalu, siapa yang unggul nih dalam hal vitamin E? Dalam takaran masing-masing 100 gram, kiwi mengandung 1,46 mg vitamin E, sementara strawberry mengandung sekitar 0,29 mg. Strawberry juga bisa jadi andalan nih dalam hal jumlah kalori. Jadi buat kamu yang lagi diet nih, strawberry ini juga bagus nih untuk memenuhi kebutuhan kalori. Tapi memang harus diakui nih, Fems, jumlah kalori strawberry ini nggak setinggi pisang. Untuk takaran per 100 gram, strawberry mengandung 32 kilokalori, sedangkan pada pisang bisa mencapai 88 kilokalori. Mengkonsumsi strawberry ini juga bermanfaat, Fems, untuk menjaga tekanan darah tinggi. Kandungan kaliumnya cukup tinggi, yaitu sekitar 153 mg. Meskipun lebih rendah daripada kalium pada alpukat sih, yaitu 278 mg.
Masih ingat kisah Laskar Pelangi dari Pulau Belitung? Nah, sebenarnya di Belitung juga ada loh idola ibu-ibu yang sudah terkenal se-Asia Tenggara. Coba tebak, ini apa yo? Dan ini katanya sih paling bagus itu kalau dijemurnya itu nggak jauh dari laut ya Pak ya? Saya juga nebaknya tadi kornet, fams. Abis, merah-merahnya mirip kornet sih. Ternyata terasi ya. Nah, kalau merahnya terasi di Belitung ini berasal dari udang rebon sebagai bahan baku utama. Karena kakinya udang rebon itu warnanya merah, fams. Buat yang fanatik sama sambal terasi, olahan bumbu dari udang rebon ini memang udah jadi barang wajib nih, fams. Terasi ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang ada di Pulau Belitung nih. Kalau ciri khas terasi Belitung, ada anyaman daun ini sebagai pembungkusnya, fams. Terasi tradisional macam ini, kalau di pasar-pasar harganya paling ya 25 atau 30 ribuan gitulah. Tapi kalau baru selesai dicetak kayak gini, belum bisa langsung digunakan, fams. Mesti nunggu sampai 3 hari dulu, sampai pengendapan bahan-bahannya bisa tercampur secara alami. Nah, ini adalah proses awal pembuatan terasi khas Belitung. Jadi ini adalah biang ya Pak ya, biang yang disebutnya biang. Jadi ini sisa pembuatan terasi yang kemarin didiamin semalam untuk jadi biang. Jadi tiap hari ini pasti ada biangnya Pak ya? Biar lebih enak Pak ya? Ini kasih apa lagi nih Pak? Biang terasi ini ditambahkan gula pasir, lalu diaduk sampai rata. Tujuannya bukan biar rasanya jadi manis ya, fams, tapi buat bakteri-bakteri yang membantu proses fermentasi pada terasi. Kalau zaman dulu, terasi ini hanya bisa diproduksi pada saat musimnya udang rebon. Jadi kira-kira cuma sebulan dalam kurun waktu setahun. Makanya, sekarang udang rebonnya juga didatangkan dari wilayah lain, biar produksi terasinya bisa jalan tiap hari. By the way, ini ngaduk adonannya lama banget mas bro. Gak kelar-kelar nih dari tadi. Aduh, jadi tadi pas adonannya masih encer tuh gampang, enteng banget ngaduk-ngaduknya. Tapi begitu udah ditambahin udang rebon, lama-lama berat. Saya nggak kuat. Terus apalagi ini banyak udang rebonnya itu, banyak apanya sih Pak? Ini duri-durinya itu ya. Jadi ini pas ngaduk-ngaduk sakit. Bapak nggak sakit Pak? Udah biasa. Nah ini yang udah jadi adonannya, nanti tinggal dijemur. Aduh, nggak kuat. Ya elah mas bro, baru segitu doang udah ngeluh. Gimana jadi si bapak tuh? Karena dalam sehari aja, di pabrik terasi ini bisa mengolah 100 kg udang rebon. Apa nggak gempor tuh si bapak? Fams, proses penjemuran terasi ini bukan hanya buat ngurangin kadar airnya aja, tapi juga buat membantu proses fermentasi. Jadi, nggak perlu nyimpan berhari-hari di ruangan tertutup. Dan ini katanya sih paling bagus itu kalau dijemurnya itu nggak jauh dari laut ya Pak ya? Jadi hawa-hawa laut sama bakteri-bakteri dari laut itu ntar bisa mempercepat proses fermentasi ini ya Pak ya? Lebih cepat matangnya Pak ya? Kita lanjut Pak. Penjemuran ini biasanya memakan waktu 3 jam lamanya. Sama kayak jemur baju fams. Sesekali juga mesti dibolak-balik biar keringnya merata. Hehehe. Nah, kalau udah kering, terasi inilah yang nantinya bakal dibungkus pakai anyaman daun lais. Kalau di sini, proses fermentasinya nggak perlu nunggu sampai jadi halus banget, fams. Sementara sebagian lagi diolah dengan cara disangrai dengan menggunakan sedikit minyak. Ini aromanya enak banget, kayak nasi goreng terasi. Pantesan aja nih betah dari tadi ini nempel terus sama si bapak. Rupanya gara-gara aroma terasinya, fams. By the way nih, fams, proses sangrai ini hingga benar-benar kering memakan waktu hingga 30 menit. Nah, terasi sangrai ini sebenarnya inovasi yang baru nih, muncul sekitar tahun 2013. Kalau udah matang, tinggal disaring, biar udang rebon ukuran kecil yang akan dijual ke toko oleh-oleh. Terasi kemasan ini udah menyebar sampai ke daerah lain di Indonesia loh, fams. Harganya juga mirip nih sama terasi di pasar, sekitar 20-30 ribuan aja. Ini dia fams, yang bikin kangen kalau main ke Ranah Minang. Masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah Pariaman, punya tradisi unik nih saat menyambut tamu. Kerabat atau keluarga yang datang bakalan betah nih kalau udah disuguhin sama kue satu ini. Namanya kue saten fams. Kue saten adalah jenis kue tradisional Minang yang kini udah jarang ditemukan. Selain identik dengan 3 lapisan warna menarik, kue ini juga punya cita rasa yang unik. Sensasi manis dari kuenya ini makin terasa menyegarkan dengan olesan selai jambu biji pada tiap lapisannya.
Topping parutan kelapa di atasnya ini juga memberikan sentuhan gurih yang nikmat banget, fams. Dengan tekstur empuk dan padat, kue satan ini cocok nih sebagai pengganjal lapar sebelum hidangan utama datang. Mantep lah. Cus, yang mau order silakan hubungi saya ya. Hahaha, bercanda fams. Sebagai kue tradisional, satan ini dia nggak butuh banyak bahan untuk membuatnya. Singkong menjadi komposisi utama bersama dengan jambu biji merah. Seperti membuat jus, jambu biji dengan daging buah berwarna cantik ini akan dilumat sampai halus. Pasta atau selai jambu biji inilah yang nantinya gak cuma memberi sentuhan rasa segar, tapi juga merekatkan tiap lapis kue satan. Sebenarnya sih fams, kue satan yang khas dari Pariaman ini gak selalu memakai buah jambu biji sebagai selai. Semua tergantung selera dan ketersediaan buah yang sedang musim pada saat itu. Tekstur empuk padat bikin kenyang ala kue satan ini didapat dari singkong sebagai bahan utamanya. Wait, singkong ini banyak mengandung nutrisi baik bagi kesehatan pencernaan kita, fams. Singkong juga menjadi bahan pokok pengganti nasi yang pada masa lalu dianggap sebagai penyelamat nenek moyang kita, terutama saat beras sulit didapat. Oh iya, fams, warna-warni lapisan kue satan konon menggambarkan keanekaragaman budaya di negeri kita. Dengan segala perbedaan yang beraneka ragam, justru terbentuk menjadi satu keindahan. Nah, pada kue satan, selai buah jambu biji inilah yang menyatukan semuanya. Gak hanya cantik dilihat, fams, tapi juga nikmat disantap. Jambu biji memang menjadi komoditas buah unggulan dari Ranah Minang. Dari beragam jenis jambu biji yang ada, Pirawai Ampalu menjadi salah satu jagoannya. Pirawai dalam bahasa Minang ini berarti jambu biji, sedangkan Ampalu merujuk pada satu wilayah yang menjadi asal muasal jambu biji ini tumbuh dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan lokal Sumatera Barat, Pirawai Ampalu juga udah tersebar ke banyak kota besar di Sumatera dan Jawa. Bahkan udah masuk ke beberapa supermarket besar, fams. Berada di wilayah kota Pariaman, kamu gak akan sulit nih menemukan jambu biji yang tumbuh subur di kebun-kebun warga. Sebagian diantaranya bahkan dijadikan daya tarik agrowisata. Karena gak mengenal musim, Pirawai Ampalu atau buah jambu biji dari Ampalu bisa dipanen sewaktu-waktu. Buah yang bulat dengan warna kulit kuning kehijauan semakin menggiurkan dengan daging merah muda di dalamnya, fams. Apalagi rasanya yang manis menyegarkan. Dijamin bakal makin banyak deh yang suka Pirawai dari Ampalu. Fams, kamu tahu kecombrang kan? Selain sebagai penyedap makanan, si merah membara ini juga banyak manfaatnya nih, fams. Mulai dari menetralkan asam lambung, asam urat, kolesterol, menghilangkan bau badan serta bau mulut, sampai menyembuhkan batuk-batuk. Tumbuhan rempah ini emang punya nama beda nih di tiap daerahnya. Ada yang bilang honje, kicung, bunga rias, sampai asam cekala. Kalau orang Bali bilangnya kecicang. Sementara batang mudanya disebut bongkot. Para maniak sambal mata mesti tahu nih, karena ada kecombrang di dalam sambal mata khas Bali. Alright, fams, sekarang kita olah ya kecombrangnya jadi menu yang pasti mengundang selera. Namanya oseng cumi petai kecombrang dan oseng ayam sambal mata. Bahan yang harus disiapkan ada cumi, daun bawang, cabai rawit, tomat, pete, dan irisan kecombrang. Proses masaknya juga sederhana, fams. Campurkan semua bahan, tambah bumbu, dan penyedap rasa. Oseng-oseng dalam minyak panas, angkat, dan sajikan. Next, ada juga nih menu olahan oseng ayam sambal mata. Siapkan potongan ayam yang sudah digoreng terlebih dahulu. Panaskan minyak, oseng-oseng daging ayam, angkat, dan siram dengan sambal mata. Gurihnya cumi dan ayam benar-benar menyatu, apalagi ditambah dengan aroma dan rasa kecombrangnya khas. Oh iya, fams, di balik aroma petai yang semerbaknya luar biasa, ternyata banyak banget nih manfaatnya untuk tubuh. Misalnya, bisa menyehatkan saluran pencernaan, fams. Petai merupakan sumber serat yang baik agar terhindar dari masalah pencernaan seperti sembelit. Serat juga bisa membuat kenyang lebih lama, sehingga dorongan untuk makan berlebih dan ngemil ini bisa berkurang. So, petai ini bisa jadi pilihan makan untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Wah, cakep nih. Nggak kerasa udah jam 6 pagi nih. Yang mau aktivitas rutin, semoga hari ini sukses ya semua urusannya. Amin.
Akhirnya, saya Joy Ricci dan seluruh tim Ragam Indonesia undur diri. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Jangan lupa nih, Ragam Indonesia sekarang mulainya lebih awal fans. Dari jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan sampai telat ya. Hihihi.